Allah sumber pemulihan. Itu judul renungan kita di kesempatan ini. Allah sumber pemulihan. Mendengar bacaan ini, maka yang tergambar di kita adalah bahwa bangsa Israel ada dalam kondisi yang sangat terpuruk. Itu diakibatkan karena pelanggaran mereka terhadap Tuhan, sehingga mereka harus mendapat hukuman seperti yang digambarkan dalam bacaan tadi. Lalu kalau dihubungkan dengan kehidupan kita, saya rasa tidak akan terlalu lama kita membahas tentang apa yang terjadi di Israel waktu itu. Kita butuh apa yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang. Beberapa waktu yang lalu ada pasutri dengan tema cinta yang dipulihkan. Pulih itu artinya menerima kembali dan lebih banyak dari apa yang telah hilang, sehingga menjadi keadaan bukan seperti kondisi semula, tetapi menjadi lebih baik. Bukan seperti kondisi semula, tapi menjadi yang lebih baik. Itu disebut pasutri. Itu yang disebut dengan pulih. Menjadi lebih baik. Tidak ada laki-laki sempurna. Tidak ada suami sempurna. Yang kita butuh, dan tidak ada istri sempurna atau istri yang bisa semua. Tidak ada. Yang ada adalah kita butuh laki-laki yang saleh, yang kalau melakukan kesalahan tahu bahwa dia sedang salah, dan kalau melakukan kesalahan maka dia meminta maaf dan tidak mengulanginya lagi. Itu yang ada. Pulih. Apa yang harus dipulihkan? Allah sumber pemulihan. Allah sudah melakukan tugasnya dalam proses pemulihan manusia. Jadi jangan lagi dituduh Tuhan membuat kita masuk ke dalam kesulitan-kesulitan, sengaja merancang bahwa kemudian kita masuk dalam keadaan yang susah supaya kita menderita. Tidak. Allah tidak mau umatnya dalam keadaan yang susah dan tidak pernah merancangkan hal yang buruk untuk manusia. Jangan menuduh Tuhan bahwa sengaja Tuhan ini, tidak ada. Karena Tuhan itu baik. Rancangan Tuhan rancangan damai sejahtera. Kalau bangsa Israel kemudian dibuang ke Babel, ditawan, lalu kemudian tadi kita mendengarkan bacaan yang begitu sangat menyakitkan, itu bukan karena keinginan Tuhan. Karena kejahatan bangsa Israel kemudian mereka mendapat proses untuk kemudian tahu bahwa tidak diulang begini. Karena kalau begini akibatnya begini, yaitu penderitaan. Bangsa yang kemarin ditakuti, disegani, bangsa yang begitu hebat, diagung-agungkan oleh semua orang bahwa walaupun jumlahnya sedikit tapi mereka sangat hebat karena ada Allahnya yang luar biasa. Sekarang tidak bernilai lagi, tidak ada lagi artinya di hadapan bangsa Babel. Tidak ada lagi artinya di hadapan orang lain. Sudah digambarkan tadi dalam bacaan yang sangat menyakitkan. Bagaimana bangsa itu diperlakukan sebagai budak. Apakah kemudian kita bisa menuduh bahwa Tuhan yang merancang itu? Tidak. Tuhan tidak boleh lagi kita tuduh, dan tidak kita bisa menuduhnya sebagai perancang kejahatan untuk hidup kita. Tidak. Dia sumber pemulihan. Apa buktinya bahwa Tuhan memulihkan? Bukti pertama adalah dia melakukan pemulihan secara total dalam kematiannya dan kebangkitannya, dalam kematian di kayu salib. Itu pemulihan terbesar, dan semua orang dipulihkan dengan keadaan itu. Lalu kenapa kita bisa menuduh bahwa sengaja? Tidak ada lagi. Dia sudah melakukan pemulihan besar, bahwa semua orang diselamatkan dalam karya pemulihan itu. Tidak bisa lagi kita mencurigai dia bahwa dia begitu baik untuk kita. Sesudah pemulihan itu, katanya tidak berhenti di kayu salib. Kita sudah diselamatkan, tapi Tuhan memberi kita anugerah kedua. Selalu saya katakan ini. Anugerah kedua adalah keluarga. Sudah dipulihkan di dalam pengorbanannya di kayu salib, kematian dan kebangkitannya.
dia beri kita anugerah kedua, yaitu keluarga. Di sini kau tempati untuk menikmati keselamatan itu. Di sini kau hidup dalam damai dan sejahtera. Kau harus bahagia di sini. Ini anugerah kedua, yaitu keluarga. Berkat kedua terbesar yang Tuhan berikan adalah keluarga. Sehingga di dalam keluarga lah kita menikmati keselamatan yang terjadi di Kalvari. Tuhan memulihkan manusia dari dosa di Kalvari, tapi juga Tuhan berencana memulihkan seluruhnya secara total di dalam keluarga. Keluarga universitas terhebat, di mana orang dididik, dibesarkan. Bagaimana dia dibesarkan? Maka dalam keluarga, maka demikianlah dia dan karakternya terbentuk. Apa yang mau dipulihkan? Yang mau dipulihkan itu sesudah peristiwa kayu salib adalah trauma. Trauma, kan tadi kita bicara bangsa Israel ya, sudahlah itu persoalan teks dan konteks. Sekarang persoalan teks dan konteks kita. Apa yang mau dipulihkan? Ada namanya trauma apa? Toraks. Trauma toraks itu trauma di dada, luka di dada. Trauma kapitis itu trauma karena benturan di kepala. Itu disembuhkan di rumah sakit. Bisa. Ada juga trauma akut. Trauma yang terjadi karena bencana alam. Tiba-tiba kita dikagetkan dan kemudian sedikit saja gempa sekarang semua goyang. Walaupun kalau dulu itu gempa begitu biasa-biasa saja. Tapi sekarang kalau ada gempa sedikit saja terhambur orang. Itu namanya trauma akut. Ada juga trauma kronis. Ada juga trauma masa kecil. Ada juga trauma emosional. Tapi yang kita mau bahas dalam renungan kita di hari Minggu ini adalah ya, trauma psikologis. Tidak pernah terbentur kepalanya, tapi selalu merasa rendah diri. Tidak pernah ada terbentur di dadanya, dilukai di dadanya, tetapi selalu merasa tidak bernilai dan seterusnya. Karena dia mendapat tekanan dan trauma psikis. Mungkin kita berkata tidak perlu pasutri. Kita semua ini sudah lama bersama dan tidak ada masalah Pak Pendeta. Benar. Kamu bisa menyelesaikan masalah dalam keluargamu, tapi belum tentu engkau mampu menyelesaikan trauma batin yang dialami pasanganmu oleh karena sikapmu. Kamu bisa. Dan kita semua bisa. Kita semua bisa menyelesaikan masalah keluarga kita. Kita bisa. Kita sudah berpuluh-puluh tahun, 20, 30 tahun. Satu cerita untuk mengingatkan kita bahwa penting kita dipulihkan. Ada seorang suami sudah 60 tahun hidup bersama dengan istrinya. Istrinya diketahui suka sekali makan ekor ikan. Suaminya diketahui suka sekali makan kepala ikan. Dalam 60 tahun mereka hidup bersama itu, akhirnya satu hari mereka diskusi. Betul-betul ini, kenapa suka sekali kepala ikan? Istrinya bertanya. Suaminya bilang, sebenarnya kalau saya jujur, ekornya saya suka. Tapi karena selalu kasih ke kepalanya, jadi kepalanya terus makan. Lalu ditanya istrinya, kalau kamu? Dia bilang, sebenarnya dari dulu itu saya suka kepalanya. Tapi karena kulihat kamu sangat suka kepala ikan, maka saya berkorban untuk memilih dan menyukai ekornya saja. Ada banyak hal-hal biasa saja, tapi sungguhnya kita tidak mengerti. Nah, apa yang disebut dengan dipulihkan? Dipulihkan itu begini, tanaman kalau sudah mati tidak usah disiram terus. Kebiasaan dalam keluarga yang kita jalani selama ini diperiksa, jangan-jangan sebenarnya sudah mati. Kita ini hidup dalam rumah tangga, anak dan semuanya. Kita ini hidup sebagai suami dan istri, tapi sebenarnya cinta dan kasih sayang itu sudah mati. Perlu dicabut dan ditanam ulang. Percuma disirami terus oleh firman Tuhan setiap hari, karena kita sudah mati. Hubungan cinta kasih sudah tidak seintim dan semesra dulu lagi. Kita memperlakukan anak-anak kita dalam keadaan yang menurut kita baik-baik saja, padahal mereka sedang dipukul untuk mendapatkan trauma psikologis. Saya nanti sudah belajar tentang psiko, baru mengerti betapa pentingnya itu psikologi, betapa pentingnya itu keluarga dipulihkan.
Dulu saya lahir di keluarga yang untuk ukuran kampung cukuplah. Nenek saya kepala kampung, bapak saya kepala desa. Saya anak kedua, anak pertama laki-laki, saya anak kedua laki-laki. Lahir sebagai anak laki-laki kedua, itu bukan hal yang mudah. Harusnya mereka berharap bahwa anak berikutnya adalah anak perempuan. Sehingga dengan begitu maka pastilah perlakuan berbeda. Beruntung saya kemudian diambil oleh nenek, lalu kemudian dipelihara seperti anak laki-laki yang pertama, sehingga mendapat kesempatan yang luar biasa menikmati hari-hari yang indah karena diperlakukan sangat istimewa. Lalu kemudian menjadi sedikit agak nakal karena biasanya kalau nenek atau kakek yang mendidik itu perlakuannya tidak disiplin. Saya dengar waktu kakak saya sudah punya anak, bapak saya selalu katakan, padahal bapak saya itu termasuk laki-laki yang disiplin. Dia selalu bilang, kau punya anak juga baru tidak tahu urus. Itu baru sebentar menangis. Padahal dulu waktu anaknya menangis lama tidak pernah marah seperti itu. Lalu kemudian saya tidak bisa bernyanyi. Saya tahu saya tidak bisa bernyanyi itu dari mana? Dari guru sekolah minggu saya. Yang mengatakan saya tidak tahu bernyanyi itu guru sekolah minggu saya. Kamu tidak tahu bernyanyi. Di gereja saya waktu itu tidak ada orang hebat selain dari yang pintar menyanyi. Maka dengan sendirinya saya yang kemudian mendapat tempat kelas paling belakang. Sudah nakal, tidak tahu menyanyi. Nah itu jadi diperlombakan. Tidak ada CCA, tidak ada LBDA, tidak ada waktu itu. Semua hanya nyanyi. Ya pasti saya tidak menyanyi. Dan mulai hari itu saya sudah tidak bisa bernyanyi. Kemana-mana pun saya tidak akan bernyanyi karena memang saya sudah tidak bernyanyi. Siapa yang bilang saya tidak bisa bernyanyi? Guru sekolah minggu saya. Lalu apa yang harus dibuat? Saya ketemu Pak Yusuf Tolea. Saya bilang saya tidak tahu nyanyi Pak Yusuf. Dia bilang begini, Bapak tahu bernyanyi, cuman nadanya saja tidak tepat. Wah, saya gembira saya. Nadanya saya tidak tepat. Saya bisa bernyanyi. Kalian bernyanyi dan nadanya tepat. Itu saja yang membedakan kita. Nada saya tidak tepat, kalian lebih tepat, tapi bisa bernyanyi. Apa itu? Itu trauma dibawa sejak lahir. Lalu kemudian kami 5 bersaudara. Anak terakhir perempuan, saya sampaikan ini di Pasutri. Anak terakhir perempuan. 5 semua pemain bola. Kerjanya tiap hari cuma jahit sepatu, cuci baju bola dan seterusnya. Adik saya yang terakhir itu yang perempuan, dia menonton apa yang dibuat kakak saya ini. Jadi dia menyaksikan saja apa yang kami buat. Tidak pernah kami peduli bahwa apa kami harus bermain dengan anak perempuan yang kecil itu atau tidak. Dia sibuk juga dengan orang tuanya. Kami menjadi besar sendiri 4 orang, urus sepak bola dia sendiri. Tapi saya bersyukur karena dia tidak suka bola juga. Mungkin dia sangat benci dengan bola karena saya tidak pernah melihat dia pergi menonton bola. Jangan-jangan karena dia merasa bahwa wah ini kakak saya ini sangat suka bola. Lalu sudah dipastikan bahwa dia pasti tercipta, terbentuk dalam pola yang suka berbohong. Kenapa? Karena kalau ada telur cuma 1, itu harus untuk dia. Dan tentu rasa sayang orang tua pasti katakan, ini telur 1 ji. Di masa Ami ini mau makan cepat. Karena nanti kalau datang kakakmu, bagaimana? Makanya dia makan cepat itu telur, karena cuma 1. Itu bagian dari cinta dan kasih sayang dari orang tua baginya. Dan bagi kami semua. Ya kalau kami sudah datang dia langsung bilang, tidak ada telur tadi. Tidak ada, kami tidak makan telur. Kalau dia sekarang menjadi, siapa yang suruh dia supaya bilang kami tidak makan telur? Bapak dan mama saya kasih tahu. Kalau datang nanti kakakmu kasih tahu, bilang tidak ada orang makan telur. Itu sepertinya biasa saja, tapi itu langkah dari mengajari dia untuk berbohong mulai dari awal. Harusnya dia mengatakan kita makan telur, tapi tidak untuk kakakmu karena ini tidak cukup. Mereka sudah besar dan ini kamu penting untuk pertumbuhan. Terjadi banyak trauma-trauma dalam hidupnya. Lalu kemudian kalau sekarang dia berbohong, sekarang baru saya mengerti.
Kalau ternyata dia sudah diajari dari dulu, dan itu perlu dipulihkan. Berbohong tidak baik. Kita harus jujur. Kita harus mengatakan A terhadap A, B terhadap B. Dan memang konsekuensi dari itu ada. Kalau itu tidak dipulihkan, maka dia akan terus bawa itu kebiasaan itu sampai dia menjadi tua. Dia akan berbohong kepada suaminya demi untuk sesuatu yang baik. Dan banyak perempuan sedang berada dalam kondisi itu. Dia harus berbohong untuk suaminya karena dipikir bahwa dia diajari orang tuanya bahwa bohong untuk ini akan baik. Tidak perlu Gina tahu ini. Kalau tidak tahu kan tidak ada masalah. Padahal sungguhnya itu sebuah kesalahan yang kemudian menjadi prinsip kelak. Trauma. Kita semua memiliki masa lalu yang berbeda. Dan itu perlu dipulihkan. Dan ini hanya mungkin bisa dipulihkan dalam keluarga. Ada keluarga yang skeptis, ada keluarga yang pesimis, ada keluarga yang optimis. Sehingga ketika kita berdiskusi dengan seseorang, dia selalu katakan, jangan Mi, apa tidak mungkin sih Mi bisa? Periksa keluarganya, jangan salahkan dia. Mungkin saja orang tuanya adalah orang tua yang hidup dalam kehidupan yang penuh dengan skeptis, pesimis. Ada juga orang yang berkata, ayo, bisa, ayo, bisa, kita bisa ini. Itu periksa keluarganya. Mungkin dia sedang adalah keluarga yang punya optimis yang luar biasa. Ini yang perlu dipulihkan. Mari kita periksa keluarga kita. Pemulihan Tuhan sudah terjadi untuk kita. Tinggal kita periksa keluarga kita masing-masing. Pelajari genogram keluargamu. Pelajari genogram pasanganmu. Apakah dia memang terlahir dalam kondisi sedemikian itu? Kalau engkau sudah mengerti, maka percaya bahwa engkau akan hidup bahagia bersama dengan dia. Sekali lagi, Allah memulihkan umatnya melalui pengorbanannya di kayu salib. Dan dia berniat memulihkan kita semua di dalam keluarga kita. Keluarga itu universitas terhebat. Satu kali di satu minggu anak-anak datang gereja. Jangan salahkan guru sekolah minggu kalau tidak hafal beberapa bagian Alkitab. Karena sungguhnya lebih lama di rumahmu. Salahkan dirimu kalau anakmu tidak mengerti pendidikan Alkitab. Karena dia 6 hari di rumahmu dan panjang waktumu untuk mengajarnya daripada guru sekolah minggunya. Jangan berkata karena sudah tidak diajar di paturu kapoti di gereja, makanya begini. Ada istri yang dominan dalam rumah tangga. Periksa dirimu. Kalau kita mau harus dipulihkan. Dipulihkan itu adalah membangun cinta. Ada yang bertahan sampai 60 tahun. Tapi tidak dalam kasih sayang. Baru-baru kita lihat Benny Laos. Seorang calon gubernur yang menggambarkan bagaimana dia memperlakukan istrinya sangat istimewa. Tidak pernah istrinya turun dari perahu kalau bukan dia yang menggendongnya. Di depan banyak orang. Kalau Anda ke Jawa, Anda akan melihat orang bergandengan tangan ke mal-mal. Dan pasti bilang, meranjung nak. Hah? Iya kan? Di memuju saja kalau kita lihat orang gandengan tangan, kita katakan, mesompak. Cemburu kok. Karena kita sudah dididik terbiasa dengan hal-hal yang tidak seperti itu. Padahal sesungguhnya itu menjadi bagian kunci dari kebahagiaan. Mari, Allah adalah sumber pemulihan. Dan bagaimana ini bisa kita temukan? Tidak bisa ditemukan di luar sana. Tidak bisa ditemukan dengan sekolah tinggi-tinggi saja. Tidak bisa. Tidak bisa ditemukan dengan menjadi pendeta selama 20 tahun. Tidak bisa ditemukan dengan menjadi majelis gereja berpuluh-puluh tahun. Tidak bisa ditemukan dengan menjadi suami yang mengalah 100 tahun. Tidak bisa. Dia hanya mungkin bisa ditemukan jikalau engkau berdoa setiap hari. Berdoalah supaya menjadi ibu yang baik. Berdoalah supaya menjadi suami yang baik. Perlakukan istrimu dengan istimewa. Perlakukan suamimu dengan istimewa. Perlakukan anak-anakmu dengan istimewa. Khotbah ini bukan untuk Anda, tapi untuk saya. Saya juga sedang berusaha untuk memperlakukan istri saya dengan istimewa. Dan berharap dia juga memperlakukan saya dengan istimewa.
Kalau kita bisa mampu melakukan ini, sungguhnya kita menikmati keselamatan yang Tuhan berikan. Dia pulihkan di kayu salib, dipulihkan di rumah tangga, maka pastilah kita berbahagia. Tidak ada anak yang bodoh. Dia hanya tidak menemukan guru yang tepat. Tidak ada anak yang nakal. Dia hanya terlahir di keluarga yang tidak mengasihinya secara penuh. Tidak ada jemaat yang bandel. Dia hanya mungkin tidak menemukan pelayanan spesial di momen yang tepat di dalam perjalanan hidupnya.